Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur pada Tuhan, malam hari ini kita Jemaat Gemim Karisma secara khusus pria kaum bapak dan wanita kaum ibu boleh diberi Tuhan kesempatan untuk beribadah. Hari ini Minggu 7 Februari 2021 dalam ibadah pria kaum bapak dan wanita kaum ibu aras jemaat. Kita akan ikuti susunan acara ibadah sore menjelang malam hari ini. Yang pertama ucapan selamat datang, yang kedua ibadah, yang ketiga ucapan terima kasih, sekaligus ruang organisasi, dan keempat selesai. Saat ini kita akan ikuti ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ibu Devira Subekti Tamsil, Wakil Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Karisma Buha. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kita patutkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga pria kaum bapa dan wanita kaum ibu boleh ada di persekutuan ibadah aras jemaat Gemim Karisma Buha di tahun 2021 di bulan yang kedua ini adalah ibadah perdana. Untuk itu kami selaku Komisi Wanita Kaum Ibu dan pria kaum bapa mengucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing. Selamat kita mengikuti ibadah di ibadah perdana ini. Sekali lagi selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah. Shalom. Selanjutnya kita akan beribadah yang akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, Sarjana Teologi. Dalam persiapan diundang kita semua berdiri. Kita naikkan NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Tuhan,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus kami menyembah Engkau. Dalam kekuatan Roh Kudus, kami ada dalam ibadah ini. Kami boleh terhimpun dalam persekutuan pria kaum bapa, wanita kaum ibu jemaat Gemim Karisma Buha, bersama dengan persekutuan yang ada di rumah, di keluarga masing-masing. Dalam ibadah ini, kami juga membawa dosa dan kesalahan kami kepadamu Tuhan. Banyak hal yang telah kami lakukan, banyak hal yang telah kami perbuat, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, yang menyakiti Engkau Tuhan, menyakiti keluarga kami, menyakiti sesama kami. Dan kiranya Engkau mengampuni, mengasihani kami. Ampuni kami Tuhan, dan baharuilah kami, sehingga dengan pembaharuan hidup dalam pengakuan dosa, disuci dan kudus, membawa kami untuk menikmati berkat-berkat dan pemeliharaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Terangi kami ya Tuhan dengan terang firman-Mu. Kekuatan Roh Kudus mengantar kami untuk memahami firman-Mu, dan kiranya kekuatan itu juga yang kami pakai untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita di kitab Perjanjian Lama, kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai 28a. Esra pasal 7 ayat 1 sampai 28a. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan ini, Esra diberi kuasa oleh Raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Asaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Asaria, bin Merayot, bin Seraya, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleasar, bin Harun,
yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang memberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pula ke Yerusalem berapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan sebagai perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu harus engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Demikian firman Tuhan, boleh kita baca dengan bersama, menjadi kebahagiaan bagi kita saat ini.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, warga pria kaum bapa dan warga wanita kaum ibu, yang di rumah Tuhan, bahkan di rumah masing-masing. Kita telah membaca bacaan ini, dan saya percaya apa yang dibaca ini, yang kita baca ini, itu menjadi perenungan hidup bagi kita. Ada dua tokoh penting dalam bacaan ini, Esra dan Raja Artasasta. Esra adalah seorang yang ahli Taurat Musa, pemberian Allah. Sedangkan Artasasta adalah raja. Yang satu imam, tokoh agama, yang satu pemerintah, penguasa. Yang anehnya dua-dua bisa berkolaborasi, bisa berelasi. Esra yang jelas adalah orang beriman. Dia keturunan Lewi, keturunan Imam Harun. Artinya dia hidup dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan Allah. Dan sedangkan Raja Artasasta sebaliknya. Tetapi oleh pengaruh Esra yang luar biasa, ketika raja ini mengangkat Esra menjadi penasehat kerohanian untuk umat Yahudi, disitulah Esra ditampilkan oleh Tuhan untuk menampilkan ini umat, ini imam yang benar. Tidak sekedar bicara tetapi perilaku hidupnya mempengaruhi kepemimpinan Artasasta. Mungkin kalau orang bahasakan, Artasasta bilang, oh ini orang takut akan Tuhan. Bisa digunakan, bisa dimaksimalkan. Artinya bahwa Esra telah menjadi saluran kebenaran untuk Artasasta. Jika kalau orang cermati bacaan ini, bagaimana Artasasta ini, raja ini, memanage kepulangan Esra dan rombongan ke Yerusalem dengan baik. Mempersiapkan dana, biaya yang begitu besar. Tetapi ada misi yang harus dibawa oleh Esra. Tidak sekedar pulang. Artinya juga bahwa kepedulian Artasasta dalam pembenahan peribadatan Israel di Yerusalem itu menjadi prioritasnya. Ini raja di luar Israel. Semangat dia untuk membangun peribadatan orang Israel di Yerusalem itu luar biasa tingginya. Karena apa? Dia melihat Esra dan dia melihat seluruh orang Yahudi ini benar-benar melakukan perintah Tuhan walaupun mereka dibuang. Raja ini melihat bagaimana Esra dan orang Yahudi yang di Babel itu tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Walaupun sudah ada kawin campur dan lain sebagainya. Esra lahir besar di sana. Ini rombongan kedua. Rombongan pertama sudah sampai di Yerusalem itu 80 tahun sebelumnya. Jadi rombongan kedua dipimpin oleh Esra. Artinya yang mau dijelaskan dalam bacaan ini saudara-saudara adalah bagaimana orang melihat pemberian yang luar biasa, baik Esra maupun Artasasta. Komitmen untuk menyembah Tuhan itu tidak sekedar suatu wacana atau suatu diskusi-diskusi, tetapi ketika Esra dipakai oleh Tuhan di Babel, Esra juga dipakai oleh Artasasta untuk membangun peribadatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Esra ini
disertai, dilindungi, dan apa yang dia mau itu yang direalisasikan oleh Raja Artasasta. Diberikan cuma-cuma. Luar biasa dua tokoh ini yang kontradiktif sebenarnya. Satu orang Yahudi yang beriman dan seorang raja. Kalau bicara raja dulu, yang penting kekuasaannya terjamin, sudah aman. Tetapi Artasasta ini tujuannya adalah ketika dia memberi yang terbaik, baik dalam mempersiapkan kepulangan orang Israel ke Yerusalem dan membangun segala peribadatan di sana supaya tertata dengan baik. Dia juga mengharapkan supaya dirinya, keluarganya, kerajaannya, rakyatnya diberkati. Aman, tentram, dan nyaman. Ternyata untuk seorang Artasasta itu, untuk ada dalam pengharapan itu, apapun dia buat, yang jadi prioritasnya itu, kerajaannya aman. Oleh karena itu ada sinergitas antara Esra dan Artasasta. Kalau umat itu berada dalam kehidupan yang baik, jemaat ada dalam kehidupan yang baik, maka negara itu aman. Karena umat dan rakyat sama. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Karena disinyalir akhir-akhir ini di masa COVID ini dari tahun lalu, semangat orang beribadah so kurang. So loyoh. So nak ada semangat lain kali. Apalagi bicara soal pemberian. So hilang semangat lagi. Nah, ini yang harus orang cermati sebagai pria kaum bapa, sebagai wanita kaum ibu yang bertanggung jawab di keluarga, bertanggung jawab dalam hal ibadah di keluarga. Disinyalir seperti itu. Masa Artasasta saja bisa melakukan yang terbaik untuk orang Yahudi dalam penyembahan kepada Tuhan? Apalagi orang-orang beriman yang oleh Yesus Kristus kita telah ditebus, kita telah dimenangkan, kita diberi jaminan untuk selamat. Apa yang kita berikan? Apa jawaban kita? Esra diberi tanggung jawab oleh Artasasta untuk pulang teliti tentang perkembangan kerohanian dan lakukan membangun kerohanian umat. Itu orang mungkin sama dengan orang Israel pulang dari Babel ke Yerusalem. Orang diperhadapkan dengan kehidupan yang baru, new normal. Jadi kita masih sama-sama untuk membangun supaya di kehidupan yang new normal ini kita tetap berada dalam penyembahan, kita tetap ada dalam pemberian, kita tetap berada dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuh semangat beribadah itu jangan kendor. Tuh semangat untuk memberi menopang pelayanan itu jangan kendor. Harus punya semangat seperti Esra, harus punya semangat seperti Artasasta. Ini sama dengan orang ketika di masa pandemi ini banyak hal yang orang tata. Banyak hal yang orang tata. Sesuai dengan kondisi ini karena diatur dengan peraturan pemerintah yang ada. Nih boleh banyak orang, 30%, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Supaya ada sinergitas gereja dan pemerintah, orang dukung itu. Tetapi mendukung itu tidak mengurangi kita untuk menyembah Tuhan. Tidak mematah semangat kita untuk memberi untuk Tuhan. Walaupun ada orang bilang, beda kok ibadah di rumah dan di gereja. Ya beda. Sama bilang kok sama di rumah dan di gereja. Di rumah Tuhan. Orang Israel termasuk Esra pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah yang so hancur lebur. Sehingga ada pemikiran, kalau begitu sudah bikin gereja mewah-mewah di rumah. Gereja tak kosong-kosong, ini somo bulan ini hari jadi tau. Tuh COVID. Apakah orang harus begini terus? Orang harus keluar, orang harus bangkit, orang harus punya semangat. Asal orang taat kepada protokol kesehatan yang dianjurkan.
Tapi orang lihat orang acu-acu, jalan sana kemari, tulaeng so siksa deng masker, tulaeng sanang deng nak pakai masker. Tulaeng so riki so taputi-puti tu tangan deng hand sanitizer, deng cuci-cuci tangan, lain nak cuci tangan, kan langsung makan nih. Orang makan nih, lamaring pakai apa lah itu? Apa itu? Iyo, iyo itu. Hah? Coba gitu sekarang. Mah di rumahnya Anda. Sehingga muncul sekarang kata klaster keluarga. Hanya orang berpikir, aduh bakuat jo. Bakuat masing-masing jo. Bukan dalam arti kalau pandang enteng ya sudah, konsekuensi sendiri. Tetapi di sinilah yang mau dijelaskan bahwa apa yang dialami oleh Esra dan Artasasa itu karena perkenanan Tuhan. Tuhan kasih lombo tuh hati seorang raja, itu bukan gampang. Sama dengan Tuhan dase karas tuh Raja Firaun. Yang pikir itu cuma 1 hari, 10 tahun. Musa dah bolak-balik menghadap Firaun 10 tahun. Akhirnya bangsa Israel keluar. Ini Raja Artasasa luar biasa. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi memikirkan kerajaannya, rakyatnya untuk sebuah tindakan di luar bangsanya, Yerusalem atau Israel. Pria kaum bapa, wanita kaum ibu. Jemaat sekalian, mari kita tetap berada dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tuhan nak kasih biar patorang di zaman ini. Tuhan tidak tinggalkan torang di masa ini. Tuhan tetap hidup dan ada dalam kita. Tuhan tetap berkuasa atas bumi dan langit termasuk kita. Imani itu. Kalau Tuhan berjanji, pasti Dia akan tepati. Kalau Tuhan berjanji untuk memberkati kita, Dia akan memberkati kita. Apakah sepanjang COVID-19 ini Tuhan tidak memberkati kita? Ada begitu banyak berkat yang boleh kami terima, boleh kita terima di masa-masa COVID ini. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, orang mati konyol. Karena Tuhan menjaga kita, memberkati kita, maka sampai saat ini orang boleh bernafas. Biar da prop deng masker tu idong, orang boleh bernafas. Itu disyukuri saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang ini sampai selamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Berkat yang
Mari berdoa. Kami mengucap syukur malam ini ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma Buha. Kami boleh membaca firman, merenungkan. Kami percaya lewat firman ini memberi kekuatan bahkan semangat baik untuk beribadah kepadamu Tuhan, bahkan juga dalam rangka pertumbuhan iman kami. Berkati juga persembahan yang kami boleh beri, seperti apa yang dilakukan dalam bacaan ini Esra dan Raja Persia. Apa yang kami beri, karena kami punya kesadaran yang sungguh dalam iman, bahwa mempersembahkan persembahan kepadamu Tuhan, itu dalam rangka ucapan syukur, karena Engkau telah memberkati kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat menopang pelayanan di jemaat ini. Dan berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, dalam aktivitas hidup, dan dalam kehidupan yang rukun dan damai. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Terjalin hubungan yang baik, dan hubungan yang baik yang terjalin itu menjadi pertanda dan signal bahwa kehidupan di keluarga kami dalam keadaan baik. Dalam persekutuan beribadah pria kaum bapa, wanita kaum ibu. Baik kami yang ada di gereja, bahkan bapak dan ibu yang ada di rumah bisa duduk bersama untuk beribadah. Karena dengan beribadah kepadamu Tuhan sebagai pria kaum bapa dan wanita kaum ibu telah memberikan contoh dan teladan untuk beribadah. Menjadi saksi untuk kehidupan sesama terlebih di keluarga. Kiranya kami sebagai keluarga Kristen dan suami istri di dalamnya, pria kaum bapa, wanita kaum ibu di dalamnya, tetap ada dalam hubungan yang baik denganmu Tuhan. Sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati komisi pria kaum bapa, penatua diberkati dalam pelayanan, bahkan memanage bersama dengan komisi pria kaum bapa yang lain untuk sebuah kemajuan dalam penyembahan dan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya dengan ditatanya yang baik dalam pelayanan kepadamu Tuhan, pria kaum bapa ini menjadi contoh dan teladan di jemaat ini. Baik sebagai imam, baik sebagai kepala keluarga, tetapi juga sebagai pekerja yang bertanggung jawab untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Berkati juga komisi wanita kaum ibu, penatua ibu diberkati bersama dengan perangkat kepelayanan. Menjadi ibu-ibu yang cakap dan menjadi ibu-ibu, istri yang takut akan Tuhan. Komitmen pelayanan komisi wanita kaum ibu bersama dengan wanita kaum ibu jemaat kolom 1 sampai kolom 17 mengantar mereka untuk melakukan yang terbaik, menjadi berkat juga bagi keluarga, memanage, melayani keluarga, tanggung jawab ibu-ibu Tuhan, termasuk program wanita kaum ibu untuk kemajuan dan perkembangan ibu-ibu yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha. Baik pria kaum bapa, wanita kaum ibu jemaat, Tuhan berkati, Tuhan jaga, sehat dan kuatkan mereka Tuhan. Karena Engkau selalu mengajarkan mereka untuk tahu mengucap syukur. Malam ini mereka mengucap syukur. Dalam kebersamaan di syukur ini, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut usia, orang-orang tua kami. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami, bapak ibu yang dalam pergumulan sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah mereka supaya mereka sembuh. Kami berdoa bagi bapak dan ibu
yang dalam sukacita, dalam syukur ketambahan usia. Tuhan teguhkan iman mereka supaya mereka senantiasa tetap berada dalam ucapan syukur. Berkati badan pekerja Masjid Jemaat Gemim Karisma Buha dalam pelayanan. Para pendeta diberkati, para pelayan khusus diberkati. Komisi-komisi kerja, panitia pembangunan, ketua BPJ, penasihat majelis jemaat, berkati juga kostor dan pegawai, bahkan multimedia Karisma Buha dan Panji Yosua pria Kombapa. Ketika Engkau memberkati kami semua, kami percaya kewajiban kami untuk melayani Engkau Tuhan diberkati oleh-Mu, diberi kekuatan oleh-Mu. Dan biarlah kami bergandengan tangan untuk sebuah kemajuan pertumbuhan iman di jemaat ini, karena Engkau Tuhan memberkati jemaat, memberkati kami. Terima kasih Tuhan malam ini. Kiranya apa yang kami buat malam ini diperkenankan oleh-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan tidak membiarkan kami ketika kami ada dalam pergumulan ini. Kami tetap bersukacita Tuhan, karena Engkau menuntut kami untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diundang berdiri saudara-saudara, kita menyanyi Batra yang dipandu Yesus. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Silakan duduk untuk saat teduh, ibadah kita telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita boleh mengikuti ibadah hingga malam hari ini dan sudah berjalan dengan baik. Atas nama Komisi Pria Kaum Bapa dan Wanita Kaum Ibu, menyampaikan terima kasih buat Pak Pendeta Teddy Haryanto Tiwang yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua, jemaat secara khusus pria kaum bapa dan wanita kaum ibu, baik yang ada di gereja ini maupun ada di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati
Bapak Pendeta dalam tugas pelayan bersama dengan keluarga. Selanjutnya, informasi untuk kita, baik dari Komisi WKI dan Pria Kaum Bapa, bahwa untuk ibadah Pria Kaum Bapa dan wanita masih akan menyesuaikan jadwal yang ada di jemaat, tapi bulan depan kita juga akan bertemu. Mungkin posisinya masih sama seperti malam hari ini, dilaksanakan secara virtual, live streaming lewat Gemim Karisma Buha. Dan di ujung acara ibadah ini, sekali lagi mewakili Komisi Pria Kaum Bapa dan Wanita kami menyampaikan terima kasih buat kita semua yang sudah berkesempatan dan mengikuti ibadah saat hari ini. Makasih buat Kantoria, makasih buat Kiboris, makasih buat teman-teman multimedia, dan makasih buat semua kita yang boleh beribadah bersama. Tuhan Yesus kiranya akan berkati kita senantiasa. Dan seluruh rangkaian acara ibadah kita selesai, konsumsi sudah disiapkan di rumah masing-masing. Dan dengan mengajak kita semua berdiri, mari kita salam amaste. Kita akhiri seluruh kegiatan kita. Salam, Tuhan berkati. Foto-foto silakan.